mengenai ingin hidup lebih barokah. Hidup ingin lebih berkah, maka cobalah makan bersama seperti anjuran Nabi besar Muhammad SAW. Laskar Al-Barokah adalah istilah yang digunakan oleh para murid atau santri untuk menunjukkan satu kegiatan makan bersama dalam satu wadah besar. Wadah itu bisa berupa pelepah daun pisang, dapat juga dengan napan atau baki. Napan atau baki merupakan salah satu wadah yang biasa digunakan untuk menyajikan makanan atau minuman. Biasanya terbuat dari kayu, plastik, logam, atau bahan lainnya. Adapun bentuknya bisa bulat atau persegi. Jika persegi, kadang ada yang bertelinga di sisi kanan dan kiri sebagai pegangan tangan. Sebagian masyarakat menyebut napan sebagai talam, dulang, atau tapsi. Karena itulah Laskar Al-Barokah di sebagian pesantren atau padepokan disebut dengan istilah nampanan atau tapsinan, yakni acara makan bersama-sama dengan satu napan atau tapsi sebagai piring besarnya. Pada dasarnya Laskar Al-Barokah merupakan ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang tidak pernah putus. Laskar Al-Barokah oleh para murid atau santri adalah momen spesial yang menjaga diadakan untuk merayakan sebuah keberhasilan, seperti ketika khatam dari satu pengajian kitab tertentu, atau khatam Al-Quran, atau lulus ujian kitab, atau setelah selesai pembangunan aula atau yayasan, atau sekedar bersyukur atas nikmat sehat dan berkumpul bersama sahabat dan teman. Tentang menu masakan sangatlah variatif, tergantung kesepakatan bersama. Tidak harus mewah, tetapi tidak boleh meninggalkan sambal yang pedas dan harus disajikan dalam keadaan panas. Konsep makan bersama dalam satu piring besar ini tidak hanya ada di pesantren atau di padepokan, tetapi juga hidup di lingkungan masyarakat Arab. Bahkan di beberapa restoran Arab menyediakan model hidangan napanan seperti ini. Tentunya dengan menu yang juga khas Arab, dengan nasi kebuli, kambing atau nasi mandi, nasi kapsa, dan lain sebagainya. Tradisi makan bersama dengan banyak tangan dalam satu piring besar ini sesungguhnya merupakan ajaran Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Wahsy bin Harb dan diriwayatkan oleh Abu Daud, disebutkan bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa kita makan tetapi tidak kenyang? Rasulullah balik bertanya, apakah kalian makan sendiri-sendiri? Mereka menjawab, ya, kami makan sendiri-sendiri. Rasulullah pun menjawab, makanlah kalian bersama-sama dan bacalah basmalah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkah kepada kalian semua.
Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipegang teguh oleh para sahabat dan keluarganya. Hingga kini habaib dan kiai serta ustadz-ustazah di pesantren atau padepokan yang tidak mau makan sehingga datang satu teman untuk makan bersama. Karena makan sendirian bagi mereka adalah sebuah aib yang harus dihindarkan, sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Sahabat Anas RA berkata bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah makan sendirian. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa sebaik-baik makanan adalah yang dimakan banyak tangan. Artinya keberkahan sebuah makanan juga berhubungan dengan seberapa banyak orang yang ikut menikmatinya. Semakin banyak tangan, semakin berkah atau barokah. Inilah kemudian yang oleh para santri atau murid dijadikan sebagai pedoman selalu makan dengan konsep Laskar Al-Barokah. Satu napan banyak tangan merupakan pelajaran yang berharga. Pelajaran membangun karakter, kebersamaan, dan egaliteria dalam pesantren atau padepokan. Satu nasib, satu sepenanggungan, satu rasa, satu masakan. Tidak ada beda pembagian antara mereka yang memberi banyak atau sedikit, antara pemilik beras atau pemilik napan, antara yang masak nasi dan yang menunggu tungku. Semua makan bersama-sama dalam waktu dan ruang yang sama. Hal ini juga menjadi latihan praktis untuk menghindarkan para santri atau murid dari sifat kikir dan batil. Inilah yang di kemudian hari menjadi salah satu bahan pengawet kerukunan antar mereka. Perbedaan prinsip, pendapat, dan pendapatan tidak akan mampu menggoyahkan rasa kekeluargaan antara mereka. Karena makan satu napan dengan banyak tangan terlalu kokoh untuk sekedar menghadapi perbedaan prinsip dan pilihan. Untuk mengenang kembali masa-masa di pesantren atau di padepokan dan untuk memperoleh banyak berkah atau barokah, tradisi makan bersama dalam satu napan masih dipertahankan. Di beberapa daerah, Laskar Al-Barokah selalu dilaksanakan ketika memperingati hari-hari besar Islam, terutama setelah acara pembacaan maulid, istighotsah, yasinan, tahlilan, atau setelah sholat id dan lain-lain. Laskar Al-Barokah, grup guyup rukun kreatif, ingin hidup lebih barokah. Hidup ingin lebih berkah, maka cobalah makan bersama seperti anjuran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laskar Al-Barokah adalah istilah yang digunakan oleh para murid atau santri untuk menunjukkan satu kegiatan makan bersama dalam satu wadah besar. Wadah itu bisa berupa pelepah daun pisang, dapat juga dengan napan atau baki. Napan atau baki merupakan salah satu wadah yang biasa digunakan untuk menyajikan makanan atau minuman. Biasanya terbuat dari kayu, plastik,
logam atau bahan lainnya. Adapun bentuknya bisa bulat atau persegi. Jika persegi, kadang ada yang bertelinga di sisi kanan dan kiri sebagai pegangan tangan. Sebagian masyarakat menyebut napan sebagai talam, tulang atau tapsi. Karena itulah Laskar Al-Barokah di sebagian pesantren atau padepokan disebut dengan istilah nampanan atau tapsinan, yakni acara makan bersama-sama dengan satu napan atau tapsi sebagai piring besarnya. Pada dasarnya Laskar Al-Barokah merupakan ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang tidak pernah putus. Laskar Al-Barokah oleh para murid atau santri adalah momen spesial yang menjaga diadakan untuk merayakan sebuah keberhasilan. Seperti ketika khatam dari satu pengajian kitab tertentu atau khatam Al-Quran atau lulus ujian kitab atau setelah selesai pembangunan aula atau yayasan atau sekedar bersyukur atas nikmat sehat dan berkumpul bersama sahabat dan teman. Tentang menu masakan sangatlah variatif, tergantung kesepakatan bersama. Tidak harus mewah, tetapi tidak boleh meninggalkan sambal yang pedas dan harus disajikan dalam keadaan panas. Konsep makan bersama dalam satu piring besar ini tidak hanya ada di pesantren atau di padepokan, tetapi juga hidup di lingkungan masyarakat Arab. Bahkan di beberapa restoran Arab menyediakan model hidangan napanan seperti ini. Tentunya dengan menu yang juga khas Arab, dengan nasi kebuli, kambing atau nasi mandi, nasi kapsa, dan lain sebagainya. Tradisi makan bersama dengan banyak tangan dalam satu piring besar ini sesungguhnya merupakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Wahsy bin Harb dan diriwayatkan oleh Abu Daud, disebutkan bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa kita makan tetapi tidak kenyang? Rasulullah balik bertanya, apakah kalian makan sendiri-sendiri? Mereka menjawab, iya, kami makan sendiri-sendiri. Rasulullah pun menjawab, makanlah kalian bersama-sama dan bacalah basmalah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkah kepada kalian semua. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipegang teguh oleh para sahabat dan keluarganya. Hingga kini habaib dan kiai serta ustadz-ustazah di pesantren atau padepokan yang tidak mau makan sehingga datang satu teman untuk makan bersama. Karena makan sendirian bagi mereka adalah sebuah aib yang harus dihindarkan, sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Sahabat Anas berkata bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah makan sendirian. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa sebaik-baik makanan adalah yang dimakan banyak tangan. Artinya keberkahan
sebuah makanan juga berhubungan dengan seberapa banyak orang yang ikut menikmatinya. Semakin banyak tangan, semakin berkah atau barokah. Inilah kemudian yang oleh para santri atau murid dijadikan sebagai pedoman selalu makan dengan konsep laskar al-barokah. Satu napan banyak tangan merupakan pelajaran yang berharga. Pelajaran membangun karakter, kebersamaan, dan egaliteria dalam pesantren atau padepokan.